sebagai bagian dari advance, tapi tidak rutin dilakukan. Hanya pada kasus-kasus yang memang agak sulit dan kita ingin memastikan. Mengenai endometrial receptivity-nya, biasanya dia endometrial volume harus di atas 2,5 mils, kemudian dia tipe A, type A, kemudian kalau bisa di atas 7-8 mili ya. Dengan subendometrial blood flow-nya itu di atas 5 cm per second ya, PSV-nya ya. Dan mencapai sampai ke subendometrial. Itu yang paling penting. Nah, kita kalau ingin melakukan penilaian tadi yang seperti 5 cm endometrial blood flow-nya, nah itu yang paling gampang dilihat di sini. Kita menginginkan triple tipe 3 ini, dia sudah mencapai sampai ke dalam level garis endometrium di dalam. Ini yang paling baik, central flow dia. Kalau dia ada lagi yang intermediate, hanya mencapai setengah bagian luar daripada endometrial. Kalau periferal ada yang mencapai bagian luar. Kalau di negatif hanya myometrium saja yang ada. Nah, kita menginginkan tipe 3 ini. Kita juga bisa melakukan perhitungan daripada volume blood flow-nya ya. Di sini kalau seandainya kita ingin melakukan research lebih lanjut, ini ada satu hitungan daripada di dalam USG-nya itu bisa dikalkulasikan. Kalau tidak mau lebih gampang, itu kita bisa pakai yang tadi, ini yang paling gampang. Tapi ini wajib diketahui ya, tipe endometrial blood flow. Kemudian ada bagian di mana kita mau menempatkan embrio. Itu ada namanya maximal implantation potensialnya, di mana kita mengambil garis imajiner dari tuba, ostia tuba kiri dan kanan, dipotongkan di tengah, dapatlah titik di tengah. Itulah namanya tempat yang paling bagus untuk menanamkan endometrium. Untuk menanamkan embrio ya. Nah, ini kalau kita melihat 3D itu ya normal shape-nya seperti ini. Dan kita juga enak sekali kalau bukan 3D, itu garis junctional zone-nya ini nanti akan jelas. Jadi ini bagus sekali non interrupted. Kalau yang interrupted dia tidak bersambung-sambung irregular, berarti itu adalah suatu adenomiosis ya. Nah, di sini juga kita sangat penting memperhatikan kontraksi daripada uterus pada waktu kita ingin melakukan penanaman embrio. Kenapa? Karena kalau terlalu banyak kontraksinya embrio dimasukkan, akan keluar embrionya. Jadi uterus yang terlalu banyak kontraksi itu tidak baik. Dan itu juga bisa menandakan bahwa kemungkinan progesteronnya tidak bekerja secara optimal ya. Karena progesteron itu salah satu fungsinya adalah menenangkan uterus. Nah, pergerakan daripada uterus yang benar setelah dia ovulasi itu adalah dan bersatu bahwa adalah bergerak dari bawah ke atas. Ini yang kita bicarakan kemarin mengenai kelainan bentuk, yang paling penting septum. Septum ini salah satu yang bisa mempengaruhi keberhasilan untuk hamil ya. Jadi biasanya kita bisa melihatnya dia sudutnya lancip ini. Jadi 90 derajat. Kalau angkuet ini sudutnya di atas 90, agak tumpul. Kalau septum kita akan sangat jelas kalau bisa menggunakan 3D ya. Ini arkuat, beda arkuat dengan septum dari lancipnya. Kalau di bicornuate udah jelas kita akan melihat ada indentasi di bawah 10 mili. Itu sangat jelas kalau kita menggunakan 3D ya. Myoma uteri barangkali semua sudah sangat familiar di sini. Myoma yang paling penting kita harus lihat ada myoma submucosumnya ya di dalam.
Dan itu sangat penting, berapa produksi yang ada ke dalam kafum, sehingga kita bisa melakukan operasi dengan hysteroscopy. Kalau kurang dari sepertiga yang keluar dari kafum, tentu akan sulit dilakukan operasi dengan hysteroscopy ya, karena sisa 2/3-nya kan agak sulit keluar. Ini mioma submukosum ya. Ada mioma gebur ya, kelihatan di sini. Kemudian sindroma Asherman juga kita bisa lihat. Biasanya di sini daerah yang kita USG itu ada batas yang terputus-putus atau interrupted atau bahkan hyperechoic di situ ya. Bentuknya tidak beraturan, itu harus kita suspek. Nah, kalau suspek seperti itu kita bisa pakai salin infusion, kita pompa di dalam, nanti kita akan bisa lihat seperti ada garis-garis ya di antara cairan tersebut. Nah, ini seperti ini. Kalau udah kasih cairan ini nampak ada lengketan seperti ini. Ini suatu sindroma Asherman. Kalau polip bisa jelas kelihatan 2D, 3D juga lebih jelas lagi seperti ini ya. Polip di atas 1 mili itu jelas mengganggu suatu proses implantasi. Kalau hiperplasia ini mungkin lebih banyak berhubungan dengan onkologi ya. Kalau adenomiosis barangkali Dr. Ason sudah banyak menyampaikan musah ya. Dan ini yang paling penting sebenarnya kita melihatnya banyak sekali fancy dinding paling jelas itu ada asimetrik daripada dinding depan dan dinding belakang. Kemudian ada akustik shadow-nya, ada hipervaskularisasinya. Kemudian kalau 3D adenomiosisnya itu kita bisa lihat bagian daripada junctional joint itu udah kacau balau ya, tidak beraturan ya. Sudah sangat irregular ya, udah interrupted ya. Nah, ini irregular daripada junctional joint itu mempunyai spesifitas yang sangat tinggi ya, 83% untuk mendiagnosa sebuah adenomiosis. Biasanya kita mapping dengan 3D, nanti akan keluar, kita akan lihat dengan jelas. Nah, ini seperti ini ya. Kalau yang normal kan seperti ini. Nah, ini udah mulai nampak bentuknya yang bagian dalam batas daripada endometriumnya sudah mulai tidak beraturan. Kita bisa melihat ini ya, ini junctional joint-nya ya, jelas kelihatan. Nah, ini dari cerita yang musnah, yang penting kita bisa lihat ada cyst, ada hyperechoic island, kemudian echogenic subendometrial lines atau bus yang seperti tadi yang kita lihat, asymmetrical thickening, globular, interrupted junctional joint, irregular junctional joint,